Bagian yang kedua ini adalah ilusi aku baik-baik saja. Berapa kali dalam seminggu kamu mengucapkan kalimat itu? Dan dari semua jawabanmu itu, berapa banyak yang benar-benar jujur keluar dari hatimu? Kita hidup di dunia yang merayakan ketangguhan secara keliru. Kita diajarkan bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh rapuh, dan menjadi dewasa berarti harus bisa menelan semua masalah bulat-bulat tanpa mengeluh. Akhirnya, aku baik-baik saja berubah menjadi mantra perlindungan. Kita mengucapkannya begitu sering sehingga lambat laun kita mulai membohongi diri kita sendiri. Kita menciptakan ilusi bahwa jika kita mengabaikan rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, berpura-pura baik-baik saja tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Itu hanya memindahkan luka dari pikiran sadarmu ke tempat yang lebih dalam, pikiran bawah sadarmu. Setiap kali kamu menelan amarah, setiap kali kamu menyembunyikan kekecewaan di balik senyum lebar, dan setiap kali kamu memaksakan diri untuk terus melangkah tanpa memberi waktu bagi jiwamu untuk beristirahat, kamu sedang menabung bom waktu. Rasa sakit yang kamu tekan tidak hilang, ia hanya berganti wujud, bersiap untuk menagih haknya untuk didengar melalui cara yang tidak pernah kamu duga. Mari kita jujur sejenak, berhenti sejenak dari kepura-puraan yang melelahkan itu. Mengakui bahwa ada bagian dirimu yang sedang terluka, bingung, atau hancur tidak akan membuatmu menjadi manusia lemah. Justru itulah langkah awal yang paling berani untuk memutus mata rantai rasa sakit yang selama ini memenjarakanmu. Mengapa kita memilih berbohong? Kalimat "aku baik-baik saja" meluncur begitu saja, ringan dan tanpa beban. Kita mengucapkannya saat berpapasan dengan rekan kerja, saat menjawab pertanyaan orang tua di telepon, atau bahkan saat menatap diri sendiri di cermin kamar mandi pada pagi hari. Kita hidup di dunia yang merayakan ketangguhan secara keliru, di mana menunjukkan kerapuan seringkali dianggap sebagai beban bagi orang lain atau tanda ketidakmampuan kita dalam mengendalikan hidup. Namun, bagi kamu yang tidak lagi ingat di mana letak luka batinmu, frasa "aku baik-baik saja" bukan lagi sekedar jawaban basa-basi. Kalimat itu telah bermutasi menjadi sebuah mekanisme pertahanan bawah sadar. Ketika kamu mengalami sesuatu yang menyakitkan di masa lalu dan pikiranmu memilih untuk melupakannya agar kamu bisa bertahan hidup, pikiran bawah sadarmu menciptakan sebuah sistem keyakinan baru. Jika aku meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja, maka bahaya itu tidak ada. Ini adalah bentuk proteksi diri.
Pikiranmu sedang melindungimu dari rasa sakit yang menurutnya belum siap kamu tampung. Masalahnya, proteksi ini memiliki bahaya yang sangat mahal. Kamu kehilangan kontak dengan realitas emosimu sendiri. Yang kedua, ketika amnesia trauma menjadi benteng kekebalan palsu. Bagaimana seseorang bisa jujur pada dirinya sendiri jika dia benar-benar tidak merasa ada yang salah? Disinilah jebakan terbesar dari amnesia trauma atau represi emosional. Ketika ingatan visual tentang peristiwa yang melukaimu sudah terhapus atau terkunci rapat, kamu akan melihat dirimu sebagai orang yang normal dan bebas trauma. Kamu merasa benteng "aku baik-baik saja" milikmu adalah bukti kekebalanmu. Namun, kekebalan ini palsu. Luka yang ditekan tidak pernah mati. Ia hanya mati suri dan meminjam jalur lain untuk mengekspresikan dirinya. Kamu mungkin merasa masa kecilmu sangat bahagia, tapi anehnya tubuhmu selalu merespon dengan asam lambung yang naik setiap kali seseorang meninggikan nada bicaranya sedikit saja. Selama kamu masih memegang ilusi "aku baik-baik saja", kamu akan terus menyalahkan lingkungan luar atas kecemasanmu. Kamu akan mengira kamu hanya sensitif atau sedang stres kerja. Padahal itu adalah alarm dari luka lama yang tak diingat. Yang ketiga, strategi menurunkan senjata. Berdamai dengan ego defensif. Mengajak dirimu jujur tidak bisa dilakukan dengan cara memaksa atau memarahi diri sendiri. Jika kamu menuduh dirimu, kamu sebenarnya sedang terluka, mengaku saja, maka ego defensifmu justru akan membangun dinding yang lebih tebal. Kita harus menggunakan strategi yang lembut namun terarah. Langkah pertama adalah dengan mengubah definisi tentang kelayakan. Kita harus memahamkan pada pikiran bawah sadar kita bahwa mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja tidak akan menghancurkan hidup kita. Berdamai dengan ego defensif berarti mengganti penghakiman dengan rasa ingin tahu. Alih-alih memaksakan ingatan yang hilang, mulailah dengan mengakui gejala yang ada hari ini. Kamu tidak perlu tahu peristiwa apa yang terjadi di masa lalu untuk bisa memulai jujur. Kejujuran tahap awal bukanlah tentang fakta masa lalu, melainkan tentang rasa masa kini. Yang keempat ini adalah tingkat kejujuran radikal. Untuk mengetahui ilusi ini secara utuh, kita perlu melatih 3 tingkat kejujuran yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Tingkat pertama,
Jujur pada sensasi fisik. Ketika dadamu mendadak sesak atau rahangmu mengatup rapat tanpa alasan yang jelas, berhentilah mengatakan, "Ah, ini cuma lelah biasa." Katakan dengan jujur, "Saat ini tubuhku sedang merasa tidak nyaman dan tegang. Ada sesuatu yang sedang direspon oleh sistem sarafku." Kejujuran tingkat kedua, jujur pada kebenaran emosi. Jika kamu merasa kecewa tentang perlakuan seseorang, namun refleks ingin tersenyum dan memaklumi, tahan senyuman itu sejenak. Masuklah ke ruang sepi dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku merasa terluka dan diabaikan oleh tindakannya tadi. Dan aku berhak merasa kecewa saat ini." Kejujuran tingkat ketiga, mengakui ketidaktahuan. Bagi kamu yang kehilangan ingatan akan luka, kalimat kejujuran tertinggi yang bisa kamu ucapkan adalah, "Aku merasakan kecemasan yang hebat ini, dan aku dengan jujur mengakui bahwa aku belum tahu dari mana asal luka ini. Tapi aku tidak akan lagi berpura-pura bahwa aku baik-baik saja." Dalam audio latihan ini dirancang sebagai panduan taktis untuk membantumu memetakan kapan ilusi "aku baik-baik saja" itu bekerja secara otomatis. Tuliskan jawabanmu secara perlahan. Yang pertama, mengidentifikasi mantra perlindungan. Dalam situasi apa atau di depan siapa kamu paling sering memaksakan diri untuk tersenyum dan mengucapkan "aku baik-baik saja", padahal di dalam hatimu ada rasa sesak atau ingin menangis? Kalau pertanyaan yang pertama tadi untuk mengidentifikasi mantra perlindungan, pertanyaan kedua adalah pertanyaan untuk mendeteksi kebocoran emosi. Meskipun kamu merasa baik-baik saja, sebutkan 1 atau 2 kebiasaan fisik atau reaksi spontan yang sering muncul tanpa bisa kamu kendalikan. Misalnya, sering menggigit kuku, mendadak sangat marah karena hal-hal sepele, atau sulit tidur walaupun tubuh lelah. Yang ketiga adalah surat pernyataan gencatan senjata. Tulislah ulang kalimat di bawah ini di selembar kertas atau di dalam buku menggunakan penamu sendiri sebagai bentuk validasi awal. Kepada diriku yang telah bertahan begitu lama, hari ini aku
memberikanmu izin untuk tidak selalu menjadi kuat. Aku memberikanmu ruang untuk merasa lelah, merasa bingung, dan merasa tidak baik-baik saja. Kita tidak perlu berpura-pura.